Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat fisika, pada malam hari ini kita akan melakukan pembelajaran fisika kelas 10 sekolah menengah atas dengan tema pengukuran dalam kerja ilmiah. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Aisyah Sabrina dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Oke, mungkin untuk sebelum memasuki pembelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengukuran dalam kerja ilmiah. Jadi, pengukuran dalam kerja ilmiah adalah proses mengukur atau mengumpulkan data kuantitatif yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Oke, jadi kalau misalnya kita membahas tentang pengujian dalam fisika, pastinya akan selalu berhubungan dengan besaran dan satuan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu definisi dari besaran dan satuan. Yang pertama, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah ukuran tertentu dari suatu besaran atau patokan yang digunakan untuk mengukur. Besaran itu ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Lalu, apa beda dari keempatnya? Oke, untuk besaran dan satuan. Besaran tadi adalah sesuatu yang dapat kita nyatakan dan diukur dengan angka. Nah, besaran itu sendiri ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu besaran. Sedangkan satuan adalah meter, kilogram, second, kelvin, ampere, candela, dan mol. Oke, dari besaran itu bisa kita bagi menjadi dua, yakni ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ialah besaran yang mempunyai satuannya, yang atau satuannya ditetapkan terlebih dahulu sebelum besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, jadi besaran pokok itu terdapat tujuh, yakni yang pertama ada panjang dengan satuan meter dengan lambang M. Yang kedua ada massa dengan satuan kilogram dengan lambang kg. Yang ketiga ada waktu dengan satuan second dengan lambang S. Yang keempat ada suhu dengan satuan Kelvin dengan lambang K. Yang kelima ada kuat arus dengan satuan ampere dengan lambang A. Yang keenam ada intensitas cahaya dengan satuan candela dengan lambang CD. Yang ketujuh ada jumlah zat dengan satuan mol lambang mol. Oke, sedangkan itu besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Seperti contoh pada gambar, teman-teman, yang pertama ada luas. Luas itu merupakan turunan dari panjang dikali lebar. Nah, panjang itu sendiri mempunyai satuan M, dan lebar itu sendiri mempunyai satuan M. Jadi, panjang dikali lebar, satuan sistem MKS-nya adalah M pangkat 2. Dan volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yang dimana panjang kali lebar kali tinggi itu linier dengan besaran pokok, yakni panjang. Panjang, lebar, dan tinggi mempunyai satuan M yang sama, 3 kali, maka M pangkat 3. Sedangkan massa jenis, kita tahu bahwasannya rumus massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Kita tahu bahwasannya massa itu memiliki satuan kilogram, sedangkan volume seperti yang di atas, kita tahu bahwasannya memiliki satuan meter pangkat 3. Jadi satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Begitupun seterusnya teman-teman.
Oke, tadi kita udah bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Lalu di sini ada besaran skalar dan besaran vektor. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih definisi dari besaran skalar dan besaran vektor itu sendiri. Besaran skalar ialah besaran yang dapat sepenuhnya dijelaskan oleh besaran numerik saja tanpa memperhatikan arah atau orientasi tertentu. Sedangkan besaran vektor adalah besaran fisika yang tidak hanya memiliki tetapi juga memiliki arah. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya besaran skalar itu adalah besaran yang hanya berupa angka dan tidak mempunyai arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang dapat dinyatakan dengan angka dan mempunyai arah. Oke, untuk contoh dari besaran skalar atau dan besaran vektor itu sendiri, seperti pada gambar, teman-teman, pada kelajuan itu termasuk besaran skalar karena tidak ada arah, ada jarak, dan ada umur. Kita tahu bahwasanya kelajuan itu misalnya 20 meter per sekon, jarak 10 meter, umur 15 tahun. Mereka hanya menyatakan angka tanpa menyatakan arah. Maka hal-hal tersebut kita sebut dengan besaran skalar. Sedangkan beralih kepada contoh besaran vektor, itu bahwasanya kecepatan. Kecepatan eh, dengan rumus S per T, jarak per T, kita tahu bahwasanya kecepatan pada contoh 20 meter per sekon ke arah utara. Perpindahan, kita tahu bahwasanya kita berpindah itu pasti mengarah kepada suatu tujuan. Seperti pada contoh perpindahan 10 meter per sekon ke arah timur. Percepatan, kita tahu bahwasanya percepatan mempunyai rumus kecepatan dibagi waktu seperti pada contoh 7 meter per sekon kuadrat ke arah selatan. Berarti kecepatannya 20 meter per sekon ke arah utara, perpindahannya 10 meter per sekon ke arah timur, kecepatannya 7 meter per sekon kuadrat ke arah selatan. Itu besaran vektor, teman-teman. Lalu seterusnya kita akan masuk ke dalam pengukuran. Namun sebelum itu ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, ini adalah beberapa penggunaan alat ukur yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya yang pertama mengukur panjang, di gambar pertama kita menggunakan mistar, teman-teman. Di pengukuran kedua kita menggunakan timbangan untuk mengukur massa. Yang ketiga itu ada smartphone dengan stopwatch. Kita tahu bahwasanya itu digunakan untuk mengukur waktu, teman-teman. Lalu yang di bagian nomor 4 itu ada ya termometer yang kita gunakan untuk mengukur suhu, teman-teman. Yang ke 5 itu ada avometer, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman baca literatur yang lebih banyak, kita tahu bahwasanya avometer itu digunakan untuk menghitung ampere, volt, dan ohm, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada jangka sorong yang digunakan untuk menghitung ketelitian. Sama-sama menghitung ketelitian biasanya untuk menghitung ketebalan, teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke bagian angka penting. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui lagi-lagi dan lagi apa itu definisi dari angka penting, teman-teman. Angka penting adalah digit-digit yang digunakan untuk mengukur ketelitian atau ketepatan suatu pengukuran atau perhitungan. Oke, jadi bisa kita ambil contoh dari angka penting itu. Yang pertama, semua digit yang bukan nol adalah angka penting. Misalnya dalam angka 1, 2, 3, 4, semua digit 1, 2, 3, dan 4 adalah angka penting, teman-teman. Dan poin kedua, nol di antara angka-angka yang bukan nol adalah angka penting. Misalnya dalam angka 102 ada 3 angka penting, 1, 0, dan 2. Bisa kita ambil contoh lagi misalnya dalam nilai 103, 104, 105, mereka itu merupakan angka penting. Yang ketiga, nol di depan angka yang bukan nol biasanya bukan angka penting. Misalnya dalam angka 0,0032 hanya angka 3 dan 2 yang dianggap angka penting. Bisa kita ambil contoh misalnya teman-teman 0,01 maka yang merupakan angka penting hanya satu, atau 0,2 maka yang merupakan angka penting hanya angka 2. Poin keempat, namun jika nol di depan angka bukan nol digunakan untuk menunjukkan besaran atau skala, maka nol tersebut dianggap angka penting. Misalnya, dalam 0,02 kg, kedua digit 2 dianggap angka penting karena mereka mengindikasikan besaran yang lebih rendah. Misalnya 0,04 itu juga termasuk angka penting
asalkan mereka menunjukkan suatu besaran atau skala. Bisa juga misalnya 0,2 meter per second, teman-teman. Itu mereka menunjukkan besaran atau skala, maka itu juga dianggap dengan angka penting. Poin kelima, 0 di belakang angka yang bukan 0 dan di sebelah kanan koma desimal adalah angka penting. Misalnya 24, ya, 2400, keempat digit 2 dan 30 dianggap angka penting. Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya, teman-teman, yakni ada dimensi. Di dalam fisika, itu ada yang namanya dimensi, namun bukan dimensi yang sering kita bahas di kartun Doraemon ya, teman-teman. Dimensi itu sendiri mempunyai pengertian, yakni cara untuk mengekspresikan sifat fisik suatu besaran dengan menggunakan satuan yang relevan. Oke, mungkin di bawah ini ada contoh-contoh beberapa dimensi. Di sini saya mengedrop atau memasukkan contoh-contoh dimensi dari besaran pokok. Teman-teman diingat lagi ya, bahwasanya besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kita tahu bahwasanya satuan dari panjang itu sendiri ada meter dengan lambang dimensi L. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, apa sih lambang dimensi panjang itu sendiri? Itu adalah L. Ada massa dengan satuan kilogram atau kg dengan lambang dimensi M, ada waktu dengan satuan second dengan lambang dimensi T, ada kuat arus listrik dengan satuan ampere dengan lambang dimensi I, ada suhu dengan satuan Kelvin dengan lambang dimensi theta, jumlah zat mol dengan lambang dimensi N, intensitas cahaya candela dengan lambang dimensi C. Oke, teman-teman. Mungkin tadi kita udah bahas mengenai dimensi dari besaran pokok. Sekarang kita akan membahas dimensi pada besaran turunan, teman-teman. Kita tahu bahwasanya volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, tekanan atau usaha, atau bisa kita bilang selain dari besaran pokok, ketujuh besaran pokok tadi, maka itu kita kategorikan sebagai besaran turunan, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang dimensi dari besaran turunan. Kita tahu bahwasanya volume itu merupakan panjang dikali panjang atau panjang kali lebar kali tinggi, teman-teman. Kita tahu bahwa itu merupakan besaran turunan dari panjang panjang panjang, ya, tentu itu, teman-teman. Jadi kita tahu bahwasannya satuannya tadi adalah meter pangkat 3, teman-teman. Itu untuk satuannya. Maka untuk dimensinya kita tahu bahwasanya dimensi dari panjang itu adalah L, maka dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Begitu juga dengan kecepatan, teman-teman. Kita tahu bahwasanya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak itu berhubungan dengan panjang, teman-teman. Nah, jadi waktunya tetap waktu ya, teman-teman. Seperti yang di atas tadi, panjang itu adalah dimensinya adalah L, sedangkan waktu itu T. Nah, mengapa dia min 1? Dikarenakan dia di bawah, teman-teman. Jadi dia min 1. Jadi LT min 1. Adapun percepatan seperti itu juga, teman-teman. LT min 2. Kenapa LT min 2? Karena waktunya terdapat 2 kali ya, teman-teman. Karena ada di waktu kecepatan dan waktu percepatan. Begitupun seterusnya, teman-teman. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kita pada malam hari ini mengenai fisika kelas 10 sekolah menengah atas. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Learn today, learn tomorrow. Jangan lupa follow Instagram aku, Aisyah Sabrina. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.